Ya, baik Bapak Ibu, apakah slide saya terlihat? Sudah. Sudah, baik Pak. Oke, untuk memperlancar koneksi, jadi saya coba matikan, webcam saya. Ya baik, saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan ini saya coba share sedikit mengenai rancang bangun aplikasi Internet of Things, dan beberapa experience yang sudah dilakukan oleh tim Bisa AI dalam merancang, beberapa, aplikasi berbasis Internet of Things, ya. Oke, nah sebelumnya mungkin saya coba, berikan sedikit gambaran mengenai aplikasinya ya. Ini ada video yang telah tim IoT dari Bisa AI buat. Orang sedang ingin membuang sampah, maka secara otomatis tutup tong sampahnya akan terbuka. Nah, di sini ada 4 jenis komponen yang digunakan. Yang pertama adalah prosesornya. Di belakangnya kita simpan prosesornya, yaitu Arduino Uno. Ya, apakah videonya terlihat tadi? Ya, terlihat ya? Terlihat Ya, bagus. baik. Jadi ini contoh yang pertama, mungkin Bapak Ibu semua, mengenai, kita bisa mengambil, beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah, ini membuka tong sampah otomatis. Jadi ketika ada seseorang yang lewat di depannya, kemudian kita coba, berikan suatu sensor ya di depannya, ini biasanya kita sebut dengan, sensor ping ya di sini. Di mana ketika ada hambatan di depannya, maka, tutup tong sampah ini akan terbuka. Nah ini, untuk membuat komponen seperti ini sebenarnya tidak terlalu mahal untuk biayanya, dan ini kita bisa jual kembali. Nah ini, peluang-peluang sederhana ini yang bisa kita coba memulai untuk bisnis, digital startup, Internet of Things ya. Kemudian, hasil analisisnya bisa juga dikirimkan melalui cloud computing ya, jadi sudah benar-benar murni device Internet of Things. Kemudian contoh lainnya adalah saya coba lihatkan, pendeteksi, seperti pistol, ditembak, dari kamera thermal. Kalau kita lihat di sini, ada komponennya, yaitu yang pertama, ada kamera thermalnya, dengan seri yang diambil dari Adafruit. Ketika tangan saya mengarahkan kepada kamera thermalnya, maka di display akan muncul hasil scanningnya dan berwarna hijau. Membutuhkan sistem. Ya ini video yang kedua ini mengenai bagaimana cara membuat pendeteksi suhu ya. Dimana ini kita menggunakan komponen yang berasal dari Adafruit, kemudian kita gabungkan dengan salah satu mikroprosesor, ya, microcontroller yang cukup murah, namanya ESP8266 yang termasuk dari Node MCU. Nah ini dengan biaya budget sekitar Rp500.000 kita bisa membuat sendiri alat deteksi suhu, yang dimana pada era new normal ini kita juga banyak yang membutuhkan alat deteksi untuk suhu ya, misalkan di mall, kemudian di perkantoran dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya akan lebih banyak membahas mengenai cara untuk membuat alat-alat berbasis Internet of Things. Ya, oke. Ya, kita mulai dari pengenalan Internet of Things. Nah, ini skema yang sebagian besar dijalankan di industri ya, kecil ataupun menengah, biasanya seperti ini, di mana alat-alat Internet of Things itu biasanya kita simpan di suatu, di lapangan lah ibaratnya. Jadi misalkan kita memiliki, board yang disebut dengan Node MCU board ya, ini harganya sekitar 50.000 sampai dengan 100.000. Sudah ada analog port dan beberapa digital port yang bisa kita manfaatkan. Dan sudah termasuk ada WiFi. Ya, ini dengan harga yang terjangkau kita bisa mendapatkan Node MCU. Nah, kemudian ini biasanya kita simpan misalnya di sawah ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin membuat suatu alat untuk mendeteksi kapan terjadinya panen padi ya. Karena panen padi itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase vegetatif ya. Fase ini merupakan fase awal dari penanaman padi. Kemudian ada fase reproduktif, ini biasanya sudah mulai tumbuh padinya, dan terakhir adalah fase maturity, atau ini sudah siap panen. Nah,
Dengan adanya alat Internet of Things ya, dengan di sini kita simpan suatu node MCU, salah satu microcontroller yang Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa manfaatkan. Ini kita misalkan kita tanam di dalam di dekat sawahnya, kemudian kita tempelkan misalnya sensor untuk mengukur kelembapan tanah ataupun mengukur temperatur. Nah, kemudian nilai dari sensor tersebut kita dapatkan. Nah, dari sini akan kita kirimkan ke masterboard, biasanya seperti itu. Nah, di sini masterboard-nya biasanya kita menggunakan board yang memiliki komputasi yang menengah ya, yang cukup bisa kita gunakan. Contohnya adalah dengan Raspberry Pi. Nah, di sini informasinya dikumpulkan, bisa jadi kita melakukan komputasinya di sini. Misalnya komputasinya adalah kita menghitung berapa lama lagi waktu panen dari padi tersebut. Ya, kalau misalnya sebentar lagi, maka diberikan informasi kepada pemilik sawahnya, ya seperti itu. Ataupun kita bisa melakukan komputasinya di dalam server, di mana lewat Raspberry Pi ini kita kirimkan datanya melalui web service yang kita kirimkan ke sini, kemudian nanti hasilnya dikembalikan lagi. Ini arsitektur yang umumnya digunakan pada IoT ya, untuk UMKM yang menengah. Nah, kita juga bisa menambahkan relay ya, relay untuk mematikan atau menyalakan suatu komponen ya. Misalkan kita menyalakan pompa air misalnya. Jika kasusnya kita perlu suatu sawah tadi diperlukan untuk disiram, ya maka kita nyalakan pompa airnya dengan memanfaatkan relay. Nah, kemudian hasilnya kita bisa lakukan analisis di sini. Jadi kita sudah mendapatkan informasi dari device IoT kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan panen ya dan kasus-kasus lainnya. Ya, baik, berikutnya setelah kita mengenal Internet of Things dan contoh arsitektur yang biasanya digunakan, kita coba masuk ke dalam microcontroller yang biasanya digunakan untuk membuat atau membentuk Internet of Things. Nah, yang pertama ada Raspberry Pi. Sampai sini nggak ada kendala ya, Bapak Ibu ya? Saya sambil cek lagi. Oke, jelas ya. Oke. Ya, baik. Nah, yang pertama ini ada Raspberry Pi. Nah, memang harganya cukup mahal, tapi sebanding dengan komputasi yang dapat kita lakukan di dalam Raspberry Pi. Dengan arsitektur ARM, ya, kita bisa membeli Raspberry Pi ini dan mendapatkan komputasi dengan prosesor ARM. Kemudian juga di sini terdapat GPIO, General Purpose Input Output, di mana masing-masing GPIO ini dapat dihubungkan ke masing-masing komponen. Misalkan kita hubungkan dengan kulkas, dengan TV, dan lain-lain, tapi tetap melalui komponen relay. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan SD card atau micro SD untuk penyimpanan datanya. Ya, kemudian untuk portnya juga ada di sini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita rangkai ini sama dengan sebuah mini PC yang bisa kita manfaatkan untuk komputasi, terutama komputasi di Internet of Things. Ya, ini skemanya. Nah, di dalam Raspberry Pi ini ada beberapa GPIO, General Purpose Input Output. Untuk masing-masing GPIO ini rata-rata adalah port digital. Ya, jadi misalkan di sini kita hubungkan dengan relay. Nah, relay ini kita masukkan ke dalam misalnya GPIO 8. Ketika kita berikan sinyal dari GPIO 8, misalnya sinyal high, kemudian relay ini misalkan akan terhubung sehingga komponen misalnya TV akan menyala. Sementara ketika kita berikan suatu nilai 0 ya di dalam GPIO 8, maka secara otomatis relaynya akan terbuka ya. Sehingga komponen TV tadi atau ya TV itu akan mati ya, seperti itu contohnya. Nah, untuk jadi di dalam Raspberry Pi ini kita perlu menginstal sistem operasi ya. Yang direkomendasikan adalah dua sistem operasi ini, yaitu Raspbian dan Nux. Nah, ini sebagai contoh ketika Bapak Ibu ingin memulai menggunakan Raspberry Pi ya, untuk sederhananya misalkan kita melakukan controlling suatu LED ya, mematikan atau menyalakan LED. Ya, kalau kita lihat di sini kita punya breadboard. Ya, skemanya adalah
nilai ground dari Raspberry Pi kita hubungkan dengan suatu resistor, misalnya ini 330 ohm, ya. Kemudian akan nyambung ke dalam suatu LED ya di sini, di mana kakinya adalah kaki negatif, ya. Kemudian untuk kaki positifnya yang pendek di sini akan terhubung dengan suatu digital port yang ada di Raspberry. Misalkan di sini port 18, ya. Nah, jadi kalau kita lihat skemanya, ground terhubung dengan LED, kemudian kaki 18 terhubung dengan LED juga yang kakinya positif. Nah, LED ini akan menyala jika kita berikan suatu nilai 1 dari kaki nomor 18. Kenapa? Karena kaki ujungnya adalah ground. Prinsipnya adalah dia mengalir dari positif ke negatif, sehingga dia akan menyala, seperti itu. Sementara jika kita berikan suatu nilai negatif dari port yang nomor 18, maka dia akan ketemu dengan negatif juga. Artinya dia tidak akan menyala di sini. Ya, jadi prinsip controllingnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengontrol misalnya AC? Sama ya seperti ini. Misalkan di sini kita hubungkan dengan relay, kemudian relaynya ini adalah saklar otomatis yang kita hubungkan dengan TV, ya. Dimana kalau kita berikan nilai positif di sini, maka saklarnya akan tertutup. Ketika kita berikan nilai negatif, saklarnya akan terbuka sehingga TV tidak menyala. Ya, jadi seperti itu contohnya. Oke, nah kemudian ada lagi device yang saat ini banyak sekali digunakan, yaitu Node MCU. Ini ada beberapa jenis ya, diantaranya adalah SP32 dan SP8266. Nah, ya saat ini ada training yang diadakan oleh Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Kebetulan di tahun lalu saya jadi pengajarnya. Nah, jadi di training ini juga direkomendasikan untuk menggunakan Node MCU ya. Dengan ESP32 atau 8266. Kenapa? Karena kita dapat dengan mudah mencari ESP32 atau 8266 ya. Contohnya kalau di Bandung itu ada di pertokoan Jaya Plaza, kita bisa dapat banyak di sana ESP8266 atau 32 dengan harga berkisar 50.000 sampai dengan 100.000. Kita sudah punya alat board yang ada WiFi dan juga ada Bluetooth-nya seperti itu. Oke, kalau kita lihat skemanya di sini, perbedaannya dengan Raspberry Pi, mungkin ini komputasinya agak kecil ya dibandingkan dengan Raspberry Pi. Nah, namun di sini kelebihannya adalah terdapat analog port, sehingga kita bisa mendapatkan nilai masukan langsung dari sensor berupa nilai analog ya seperti itu. Sementara di Raspberry Pi itu tidak ada analog portnya. Jadi kita perlu memasang komponen tambahan seperti ADC ya seperti itu. Nah, di sini sudah ada versi 1 dan 2 ya, sebagian besar sama ya, tapi ada peningkatan dari sisi portnya. Sama, Node MCU juga bisa kita hubungkan langsung ke internet ya, bisa kita kendalikan langsung melalui smartphone ya, lewat jarak jauh itu juga bisa. Ya, perbedaannya menurut saya dan tim ini hanya pada sisi komputasinya. Nah, kalau kita lihat skemanya untuk Node MCU ini memiliki 8 digital port ya. Misalnya Bapak Ibu di sini digital port nomor pertama kita hubungkan ke lab. Yang kedua misalnya ke LDR, ketiga kemana dan seterusnya. Jadi ada 8 maksimal yang bisa kita kendalikan. Kita kendalikan dalam arti kita bisa menjadikannya sebagai input atau menjadikannya sebagai output ya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa port komunikasi seperti RX TX ya, di mana ini bisa kita hubungkan dengan misalnya komponen SIM-C. SIM-C itu untuk SMS ya, ataupun kita bisa hubungkan dengan GPS, bisa juga ya. Kita hubungkan RX dan TX-nya. Dulu saya pernah coba, jadi handphone lama ya, misalnya seri-seri lama tahun 2000-an gitu. Ini kita bisa beli, misalnya harganya 50.000 handphonenya. Kemudian kita bongkar, kita masukkan ke dalam port TX dan RX-nya, ke dalam handphone tersebut. Nanti dia akan bisa secara otomatis mengirimkan atau menerima pesan dan diteruskan ke ESP32 ya. Nah, untuk membuat program dengan board Node MCU 8266 atau 32, kita membutuhkan suatu Integrated Development Environment atau IDE yang disebut dengan Arduino Studio. Ini sama seperti Arduino pada umumnya ya. Jadi kita download Arduino Studio-nya, namun ada beberapa konfigurasi tambahan. Nah, ini skemanya adalah laptop atau PC kita hubungkan ke dalam port atau board
not MCU. Ya. Nah, nanti di sini kita perlu konfigurasi preferences-nya. Kita harus download ya untuk package ESP8266-nya, sehingga nanti bisa langsung jalan ya. Tapi kalau misalnya kita belum konfigurasi, biasanya default-nya tidak bisa jalan untuk 8266 atau ESP32. Ya, seperti itu. Ya. Nah, perbedaan dari Raspberry Pi dan ESP8266 itu, kalau Raspberry Pi biasanya kita ngodingnya atau buat programmingnya itu dengan bahasa pemrograman Java ataupun Python. Sementara untuk di Arduino untuk ESP8266 atau 32 ini menggunakan bahasa pemrograman C, ya, di mana kalau kita lihat struktur sederhananya seperti ini. Nah, kita memiliki dua fungsi yang dapat kita jalankan di dalam ESP8266 atau 32, di mana ada fungsi setup ya. Ini pertama kali hanya satu kali dijalankan, inisialisasi awalnya. Dan fungsi loop, di mana ini akan terus-menerus dijalankan sampai dengan not MCU kita dimatikan ya, seperti itu. Kalau kita lihat program ini tujuannya adalah yang pertama, kita dapat men-setup LED pin-nya yaitu port D4 ya, digital port nomor 4 sebagai fungsi output. Jadi dia akan memberikan suatu sinyal keluar ya. Ini akan kita hubungkan ke LED. Kemudian di dalam fungsi loop-nya di sini akan kita ulang-ulang terus-menerus ya. Kita berikan nilai low, kemudian kita kasih delay 1 detik. Kemudian kita kasih nilai high, kemudian kita delay 1 detik dan terus-menerus diulang. Artinya ini adalah program untuk memberikan suatu nilai kepada LED ini, nyala, mati, dan seterusnya. Kemudian dengan not MCU 8266 dan SP32 juga kita dapat menghubungkannya langsung ke WiFi. Ya, programnya sudah tersedia banyak di internet, sudah ada panduannya. Dan kita bisa langsung connect ya ke hotspot handphone ataupun hotspot jalur lainnya juga bisa dengan mudah. Ya. Oke, setelah kita kenal mengenai microcontroller yang tugasnya adalah sebagai board atau prosesor dari Internet of Things kita, langkah berikutnya adalah kita perlu mengenal sensor yang terdapat atau yang bisa kita hubungkan dengan board tersebut. Fungsinya adalah sensor ini mengambil nilai dari lingkungan, ya. Jadi sesuai dengan prinsip artificial intelligence, di mana kita perlu mengambil suatu nilai dari lingkungan, kemudian kita bisa menjalankan sesuatu. Nah, ini sensor ini adalah mengambil nilai dari lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa sensor yang umumnya digunakan ya untuk belajar. Yang pertama adalah LDR sensor. Nah, LDR ini menerima suatu nilai berupa cahaya. Ya, misalkan contohnya seperti berikut. Ini ada suatu LDR, kita hubungkan terhadap nilai atau port digital di Raspberry Pi. Kemudian kaki lainnya kita hubungkan ke dalam VCC dan kaki lainnya kita hubungkan ke ground. Ya. Nah, kemudian nanti nilai di sini adalah nilai digital. Misalkan ketika saya berikan suatu cahaya berasal dari center, maka port, misalnya ini D4 ya, port nomor 4, digital port nomor 4 hasilnya adalah 1 nilainya, kalau kita berikan cahaya. Sementara kalau kita tutup di sini, ya, atau misalnya kondisinya adalah malam hari, maka nilainya adalah 0. Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini potentiometer untuk mengatur sensitivitas dari sensor kita. Nah, di sini artinya sensor cahaya ini atau LDR dapat menerima intensitas cahaya. Ya, ini bisa kita masukkan ke dalam Raspberry Pi ataupun ke Node MCU. Nah, kemudian ada juga sensor temperatur. Sebenarnya tidak harus LM35, ada jenis lainnya. Ya, ini sama seperti penggunaan dari sensor cahaya LDR, di mana sensor ini dapat menerima nilai temperatur, namun kita harus menghitung dengan rumus tertentu terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian cara penggunaan di dalam Node MCU SP32 atau 8266 juga cukup mudah, di mana kita tinggal hanya perlu menghubungkannya terhadap port analog ya. Jadi kita masukkan nilai dari LM35 ini ke port A0. Nanti di mana kita hitung nilai temperaturnya. Sehingga hasilnya kita bisa mendapatkan nilai temperatur yang presisi.
Nah, tapi kalau kita masukkan ke Raspberry Pi, ya di sana uh, nilainya adalah digital, 1 atau 0. Nah, sehingga kita perlu memasukkan terlebih dahulu ke ADC, Analog to Digital Converter. Nah, kemudian ada juga sensor kelembapan tanah ya, SHT-11 biasanya umum digunakan. Yang tadi kasus di awal yang saya jelaskan mengenai mendapatkan nilai kelembapan tanah dari sawah. Ya, ini kita tinggal tancapkan saja ke tanah, maka nilai kelembapan tanahnya akan bisa kita dapatkan menuju ke SP32 atau 8266. Nah, ini perlu perhatian juga untuk memilih kapan kita menggunakan ESP32 atau kita menggunakan Raspberry Pi. Nah, sangat sayang sekali kalau misalkan kita menggunakan Raspberry Pi dan kita taruh di lapangan dan kita hubungkan dengan SHT-11 gitu. Jadi misalnya Raspberry Pi-nya kita tanam di dekat sawah, itu sayang dengan harga yang cukup mahal, namun fungsi yang kita dapatkan sedikit. Jadi sebaiknya untuk kasus-kasus di lapangan kita gunakan board yang lebih terjangkau harganya seperti SP32 atau 8266. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan sensor lainnya ya, misalnya DHT-11 dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengenal sensor yang tujuannya adalah mengambil nilai dari lingkungan ya, baik itu misalkan tadi nilai tanah, kemudian nilai intensitas cahaya, nilai kelembapan, kemudian nilai water level, dan nilai-nilai lainnya, kita juga perlu mengenal aktuator atau penggerak dari Internet of Things. Ya, yang pertama ada motor DC. Ya, ini umumnya biasanya digunakan pada kompetisi robotics ya. Nah, namun juga bisa kita manfaatkan untuk kasus lain, misalkan contohnya adalah pintu otomatis di mall. Namun perlu kita ketahui untuk motor DC-nya perlu yang dapat mengangkat bebannya lebih besar ya. Jadi motor DC yang digunakan untuk di Tamiya mungkin tidak bisa kita manfaatkan gitu untuk membuka suatu pintu. Tapi kita perlu mendapatkan motor DC yang bebannya lebih banyak ya, lebih besar. Nah, untuk motor DC sendiri ini prinsip kerjanya bisa kita atur juga ya dengan kecepatannya dengan teknik PWM, pulse width modulator. Biasanya ini anak-anak robotik paham PWM ya, untuk lomba line follower ya dan lain sebagainya. Nah, untuk menghubungkan dengan Raspberry Pi ataupun dengan ESP32, kita memerlukan motor driver. Kalau motor DC langsung kita hubungkan ke dalam board ini, saya rasa ini agak sulit ya, tidak bisa kita kontrol gitu. Sehingga kita memerlukan suatu controller yang disebut dengan driver motor yang umumnya namanya L293D ya. Ini harganya cukup terjangkau, perkiraan sekitar 20.000 sampai dengan 50.000 rupiah untuk mendapatkan L293 atau L298D. Nah, di mana satu driver motor ini bisa mengendalikan dua motor DC ya. Ini misalnya motor yang sebelah kiri dan motor sebelah kanan. Boleh nggak kita menggunakan hanya salah satu? Ya tidak jadi masalah ya, bisa salah satu. Nah, kemudian di motor DC ini ya, kalau kita lihat terhubung ke masing-masing ke masing-masing output yang ada di driver motor, kita juga bisa menghubungkan langsung ke Raspberry Pi ya. Kalau kita lihat di sini ada input 1, input 2, ya, kemudian ada enable 1, enable 2 dan lain sebagainya. Nah, cara kerjanya adalah di sini dia dapat bergerak sesuai searah dengan jarum jam atau clockwise CW ya, ataupun bisa sebaliknya berputar berbalik dengan arah jarum jam atau CCW, counter clockwise ya. Nah, misalkan kalau kita berikan suatu nilai dari digital port yang ada di Raspberry dengan nilai 1 dan 0, maka motor yang sebelah kiri ini akan bergerak menuju CW atau dia searah jarum jam. Sementara kalau kita berikan suatu nilai 0 dan 1, maka dia akan bergerak sebaliknya ya, muter sebaliknya. Nah, ini yang menjadi acuan untuk lomba-lomba ya seperti line follower ya, lomba KRCI dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelah sini juga sama, ketika kita kasih nilai 1, 0, dia akan berputar searah jarum jam dan sebaliknya dia akan counter clockwise ya. Ya, ini prinsip kerjanya cukup mudah untuk motor DC ya. Nah, cara membuat programnya pun ini di Raspberry Pi ya. Jadi yang pertama kita setup inputnya ya sebagai output semua.
Kemudian kita coba, misalkan kalau, ini kasusnya adalah di robot, ketika dia maju, maka kita perlu berikan nilai 10 dan 10 ya. Jadi dia akan maju, kedua roda akan berputar, maju ke depan. Sementara kalau ingin ke belakang mundur, maka kita berikan nilai motor yang kiri 01 dan motor yang kanan 01. Kalau belok kanan berarti 10, 01. Belok kiri sebaliknya 01, 10. Ya, seperti itu. Ya, mungkin suara saya masih terdengar jelas, Bapak Ibu? Halo? Masih, Masih ya, masih baik. yang bagus, bagus ya, bagus. Oke, berikutnya yang kedua adalah motor servo. Jadi motor servo dan motor DC ini termasuk ke dalam golongan aktuator kalau di Internet of Things ataupun di robotics ya. Nah, motor servo perbedaan dengan motor DC adalah salah satunya adalah beban yang dapat diangkat. Kemudian di sini tidak hanya berputar secara continuous. Kalau tadi motor DC kan continuous ya. Sementara motor servo ini dia akan stop di kondisi tertentu. Misalnya ketika berputarnya 180 derajat dia akan mentok di situ. Nah, ini cocok sekali untuk misalnya pintu otomatis di mall ya dan sebagainya. Nah, untuk motor servo umumnya juga digunakan di lomba-lomba ya seperti lomba KRCI berkaki ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa saya juga pernah ikut KRCI berkaki, itu banyak sekali motor servonya. Ada misalnya ada 20 motor servo gitu untuk menggerakkan kaki hexapod ya seperti itu. Nah, ini kalau cara mengendalikannya hampir sama dengan motor DC, namun di sini biasanya tidak perlu menggunakan driver motor lagi, tinggal kita hubungkan langsung ke dalam Raspberry Pi ataupun Node MCU ya. Ini kalau di lapangan juga banyak fungsinya Bapak Ibu. Misalkan kalau di kasus sawah tadi, misalnya kita untuk menggerakkan penutup airnya. Air kan di sawah itu biasanya ada air yang mengalir. Nah, misalnya kalau sudah cukup kita aliri air, kita tutup ya, kita tutup kerannya. Ini bisa dengan motor servo ya, atau dengan motor DC atau dengan yang khusus untuk pergerakan menutup membuka air seperti valve dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengenal aktuator, kita coba lanjutkan kembali ke relay ya. Nah, relay ini fungsinya kita bisa menghubungkan, jadi memutus atau menghubungkan suatu komponen ya. Jadi sebagai contoh misalnya di sini ada lampu ya, di mana di sini masuk ke dalam apa namanya AC ya, maksudnya bukan DC ya tipenya. Di sini masuk AC, kemudian kita hubungkan ke dalam relay ya, di mana relay ini masuk ke salah satu kaki. Nah, kemudian input dari Raspberry atau Node MCU kita masukkan ke dalam suatu input di dalam relay ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita berikan suatu nilai 1 di sini, ya ini 1, kita kasih nilai 1 dari programming Raspberry kita, maka di sini saklarnya akan terhubung. Nah, kalau terhubung artinya lampu ini akan menyala. Sementara kalau kita kasih nilai 0 ya ke input di sini, maka dia akan terputus saklarnya sehingga lampu tidak menyala. Ini prinsip kerja dari relay. Sangat cocok untuk kita hubungkan ke dalam lampu taman ya, kemudian AC, kulkas dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh programmingnya seperti ini. Ya, jadi kita hanya perlu setup ini sebagai output, kemudian kita berikan suatu nilai, maka dia akan menyala ya dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah web service ya. Nah, jadi web service ini salah satu yang paling penting komponen dari Internet of Things. Sebenarnya bisa menggunakan yang lain-lain seperti apa namanya MQTT ya, namun ini web service karena kemampuannya untuk terhubung dengan internet, maka ini sangat diperlukan untuk Internet of Things. Nah, skemanya seperti ini. Misalkan kita punya kasus ya, misalnya kembali lagi di kasus yang sawah tadi. Nah, misalnya ini controllernya Raspberry Pi terhubung ke masing-masing ESP32 untuk mendapatkan nilai masing-masing lingkungannya. Kemudian karena misalnya ini terbatas nilainya, penyimpanannya, kemudian kita kirimkan datanya ke server. Misalnya ini lokasinya ada di Ciwidey, kemudian servernya ini ada di Jakarta. Nah, untuk mengirim ke Jakarta, kita bisa menggunakan media yang disebut dengan web service ya. Nah, di mana untuk Raspberry Pi ini kita hubungkan ke internet
dan server ini kita hubungkan ke internet. Nah, kemudian di server kita pasang semacam web service ya, di mana ya semacam API lah. Nah, kemudian kita kirimkan nilai dari Raspberry Pi ini terus-menerus ke dalam server melalui web service, di mana di server ini akan dimasukkan ke database. Nah, kemudian di luar sana tim data scientist yang mungkin tujuannya adalah menganalisis nilai dari lingkungan ini akan dapat terhubung ke server ini, sehingga dia secara real time dapat mendapatkan informasi dari server, ya seperti itu. Metodenya sama dengan web service API pada umumnya, ada post, put, delete, dan get. Ya. Nah, untuk setup dari web service-nya di dalam server, kita bisa menggunakan paket dari XAMPP atau di Linux LAMPP, ya, atau di Mac OS itu WAMPP. Nah, kemudian kalau tim BSI kita biasanya menggunakan Python ya, di mana salah satu framework web di Python yang cukup terkenal yaitu Flash ya. Kenapa menggunakan Flash? Karena Flash ini lebih apa ya? Kita lihat dia micro web framework. Dia lebih cepat dan modular. Kita hanya menginstal modul tertentu saja yang diperlukan. Jadi misalkan tidak ada modul terkonek dengan MySQL kalau kita tidak menginstalnya. Jadi ini favorit para apa namanya beberapa orang yang terlibat di IoT ya. Flash micro framework, micro web framework. Nah, kemudian untuk kliennya biasanya kita menggunakan Python dan crontab. Nah, untuk crontab ini fungsinya adalah misalkan seperti ini. Kita ingin mengirim data dari Raspberry Pi ke server selama periodenya adalah per 1 menit. Nah, siapa yang mengaturnya adalah crontab atau scheduler. Ya. Jadi di Linux sudah ada program bawaan namanya crontab. Tujuannya adalah mengirimkan data dari Raspberry Pi ke server. Oke. Ya, mungkin saya skip untuk programmingnya. Ya. Nah, berikutnya adalah MQTT. Ya, kalau tadi web service itu biasanya melalui media ya, communication protokolnya itu bisa JSON atau XML. Sementara untuk MQTT ini biasanya langsung end-to-end dari mulai node MCU ke Raspberry Pi. Jadi ini pengirimannya melalui MQTT ya. Jadi hampir sama dengan web service, namun di sini ada topik tertentu ya yang dikirimkan. Ada publisher dan subscriber. Ya, jadi publisher itu klien yang melakukan publish terhadap suatu topik, sementara subscriber ini klien yang melakukan subscribe. Nah, sebagai contoh misalkan publishernya adalah Node MCU dan subscribernya adalah Raspberry Pi, atau boleh dibalik ya sebaliknya. Nah, sama ini fungsinya juga melakukan pengiriman data. Saya coba skip ya, kita agak percepat. Oke, saya coba bahas kasus-kasus yang ada di dalam industrial case ya. Yang pertama adalah kita coba dengan Internet of Things mendeteksi defect ya. Defect itu cacat dari suatu produk. Ini banyak digunakan di pabrik-pabrik ya. Bisa juga UMKM. Ya misalkan contohnya adalah misalnya contoh pabrik botol ya. Nah kemudian ketika masuk ke dalam inspection, di sana ada alat Internet of Things dan terhubung dengan kamera. Kamera itu akan mengcapture setiap bagian dari botol. Kemudian hasil capture-nya itu akan dikirimkan ke server, di mana di server akan dilakukan analisis secara otomatis. Nah kolaborasi dengan artificial intelligence. Nah, AI-nya di sini adalah fungsinya untuk menganalisa apakah ada defect di dalam suatu gambar, suatu produk. Contohnya tadi adalah gambar botol. Nah, di sini kalau dari paper yang kita baca, di sini ada 8 jenis defect ya, yaitu roll-in scale, patches, crazing, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita gabungkan dengan arsitektur, salah satu arsitektur dari artificial intelligence berbasis deep learning, yaitu convolutional neural networks ya. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai CNN, ini sudah ada tutorialnya, silakan diakses channel YouTube-nya BSI ya. Oke, nanti hasilnya adalah kita bisa mendeteksi secara jelas bagian mana yang ada defect-nya dari suatu produk yang ada di dalam pabrik ya, seperti itu. Baik, contoh lainnya adalah smart lamp ya. Contohnya seperti ini.
Ya ini sebenarnya umum digunakan ya, kita bisa hubungkan dengan, Android ataupun iOS ya. Ini tidak berpengaruh misalnya yang satu atau Kotlin, yang satu lagi bahasa C, tidak jadi masalah. Karena di sini peran dari web service ini yang menentukan. Di sini, misalkan kita kirimkan suatu nilai satu atau nol. Satu itu, menginstruksikan agar lampu taman menyala. Misalnya kita kirim satu, kemudian satu ini akan diterima oleh server. Nah, dari satu ini dia akan, mengirimkan lagi kepada, controller, misalnya ini adalah, controller di rumah ya, nanti masing-masing rumah ini akan terhubung, ada yang ke lampu ya, ada yang ke, eee, apa namanya, sensor dan lain sebagainya. Nah, nilai satu tadi akan diteruskan ke relay, di mana relay akan menerima nilai satu, satu ini artinya dia, menutup ya, menutup, saklarnya sehingga lampu akan menyala. Sementara kalau kita berikan nilai nol dari Android atau misalnya tulisannya lampu tidak menyala ya, kemudian keterima di sini nol, kirim lagi ke Raspberry Pi, kirim ke relay dan lampu tidak menyala. Ya, jadi seperti itu. Ya cukup banyak sebenarnya, beberapa kasus lainnya mungkin saya coba demokan untuk, penggunaannya. Oke, tim IoT Bisai sudah siap untuk demo? Nah, ini ada tim saya juga yang akan coba demo real, device-nya. Halo, tim IoT sudah siap? Ya, mohon maaf, dikarenakan ada sedikit gangguan teknis dari tim, workshop di Bisai, mungkin saya coba demokan ya, untuk contohnya. Oke, bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ini kita punya ini kita, salah satu produk di, Bisai itu ada, IoT service, lab service. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak memiliki device IoT, ini bisa, coba-coba langsung, device IoT Bisai yang ada di kantor kita di Bandung, ya. Jadi ada kameranya dan lain sebagainya. Ini nanti, fungsinya ketika kita, apa namanya, misalnya kita kasih suatu program untuk membuka pintu, dia secara otomatis bisa membuka pintu, di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya miniaturnya. Nah, miniaturnya ini ada, apa namanya, ada sensor water level di sini, kemudian water levelnya ini melihat ketinggian air, ketika sudah tinggi dia akan mematikan kerannya. Kemudian di sini ada monitoring rumahnya, ini ada kipas, ada lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikendalikan melalui smartphone ya, jadi seperti itu contohnya. Oke. Ya mungkin, cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk Pak Sodikin ataupun untuk saya dipersilakan melalui chat. Oke, sambil menunggu, pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin, sedikit pertanyaan untuk Pak Solikin, dari saya. Pak Solikin, bagaimana kira-kira peluang yang bisa dicapai dan dukungan apa yang bisa diberikan, misalkan dari asosiasi terkait IoT ataupun dari
pemerintah mungkin untuk dapat membantu teman-teman membangun digital startup terutama di bidang Internet of Things. Ya, terima kasih Kang Oktav. Jadi dari asosiasi tentu kita dari Aptikom sangat mendukung ya. Jadi sudah banyak program studi yang memasukkan IoT ke dalam kurikulum. Jadi dalam hal ini tentu kalau sudah masuk kurikulum itu kan artinya sudah masuk satu siklus dari pembelajaran yang terus-menerus di kampus begitu ya. Jadi kami dari asosiasi sangat mendukung bagi kampus-kampus yang memasukkan IoT sebagai satu pembelajaran di perguruan tinggi, karena tadi sudah sebuah keniscayaan bahwa mungkin saat ini lebih dari 80 miliar kali ya alat-alat yang siap terkoneksi dengan internet. Jadi sudah sebuah keniscayaan. Tadi contoh kecil dari tim Bisa AI, buka tong sampah saja sudah pakai AI gitu ya. Tentu banyak hal-hal lain, khususnya di era pandemik ini, kemarin seperti pemeriksaan pasien ya, kemudian pemeriksaan denyut nadi, itu kan dipadu dengan konsep AI sudah dapat dilakukan menggunakan jarak jauh. Tentu IoT memiliki peranan yang sangat penting di situ. Kemudian dari sektor pemerintah, saya sempat baca Halo, Pak Solikin? Sepertinya terputus ya Pak ya koneksinya. Ya baik, saya coba jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah referensi yang bisa dibaca untuk pemula? Ya, referensinya ini sudah banyak tersedia di internet ya. Dari Bisa AI sendiri pun kita rajin membuat tutorial baru mengenai Internet of Things ya, IoT. Kemudian biasanya ini ada juga dari Kominfo yang terkini adalah mengenai Internet of Things ya, Digital Talent Scholarship itu juga adik-adik mungkin ya lebih tepatnya yang baru lulus ataupun yang sudah sudah lama lulus juga bisa mendaftar di sana. Kemudian dari course-course gratis ini sudah ada. Insya Allah di bulan depan Bisa AI akan meluncurkan platform untuk IoT, Internet of Things di bulan Juli. Di sana kita akan ada course khusus IoT dan course industrial case kerjasama dengan perusahaan-perusahaan IoT nasional. Jadi ditunggu saja. Kita akan infokan melalui email untuk course-nya seperti itu. Ya sambil menunggu Pak Solikin mungkin saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Bagaimana cara mengamankan data yang dikirim dari IoT device ke server? Mengingat data yang dikirim biasanya berupa raw data dan beberapa jenis data yang sifatnya confidential, misalkan data wearable device pasien. Pertanyaan dari Ibu Fitri. Ya baik, saya coba jawab ya. Jadi untuk pengamanan datanya ini sebenarnya banyak ya. Kita mau mengamankan dari sisi mananya dulu. Misalkan kita amankan dari sisi infrastructure server ya. Nah, bisa jadi kita tambahkan semacam semacam Cloudflare lah kalau kita aplikasinya itu namanya Cloudflare untuk menangkal beberapa intruder ya. Jadi sebelum masuk ke server lewat dulu DMZ-nya ya. DMZ dari server kita. Ataupun kita bisa mengamankan teknik kita membuat API-nya. Misalkan contoh yang paling mudah adalah kita mengamankan agar tidak ada SQL injection. Nah, dengan cara menyiapkan semacam prepare statement yang ada di programming ataupun di API. Kemudian kita juga dari sisi IoT device-nya, kita pun bisa mengamankannya ya. Misalnya kita encrypt setiap
pengiriman data dari device IoT ke server. Misalkan kita encrypt, yang paling mudah adalah dengan AES ya, dengan AES encryption ya, ditambah dengan beberapa enkripsi lain yang mudah dibaca seperti base64 dan lain sebagainya. Itu kita bisa encrypt pengiriman datanya. Dan kita juga bisa menggunakan teknik autentikasi. Contohnya adalah dengan yang paling mudah adalah dengan JWT, Java WebKit Token. Atau yang lumayan advance adalah dengan OAuth 2. Atau yang lebih advance lagi dengan single sign-on. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan end-to-end encryption. Itu juga bisa untuk pengamanan pengiriman data dari IoT ke server. Ya. Jadi tergantung, Ibu. Jawabannya adalah dari sisi mana yang mau kita amankan. Apakah dari sisi server, dari sisi IoT, atau dari sisi pengiriman. Karena masing-masing itu ada resikonya masing-masing ya. Ya. Jadi kita bisa mengamankan dari 3 sisi tadi. Ya, baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Irfan Abdul Rahman. Untuk pemula yang ingin terjun sebagai IoT engineer, hal apa yang pertama yang harus dipelajari dan menjadi prioritas utama untuk dipahami? Nah, ini sebagai contoh, misalkan saya bukan basic dari IoT ataupun elektro, background saya adalah ilmu komputer. Nah, namun di sini saya coba otodidak untuk belajar dasar-dasar elektronika dulu, gitu. Jadi kita minimal kita bisa menghidupkan lampu, tapi dengan skema elektronika. Kemudian kita mengenal sirkuitnya ya dan lain sebagainya, elektronika dasar. Kemudian setelah kita memahami elektronika dasar, berikutnya adalah kita bisa masuk ke microcontroller. Nah, di sana ada beberapa course terkait misalnya arsitektur komputer ya, digital processing dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk ke dalam Internet of Things. Tapi saat ini saya lihat teman-teman di luar itu banyak juga yang langsung belajar IoT gitu. Jadi sekarang kan ngoding IoT nggak sesulit dulu ya, zaman dulu, wah connect-nya itu ribet. Dulu waktu saya ikut lomba waktu mahasiswa, udah lama, itu microcontrollernya itu kita buat sendiri dari ATmega ya, Atmel, dulu masih ATmega ya, ATmega 32 namanya. Terus kita buat jalurnya sendiri, kita pasang clock-nya ya dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saya rasa kita perlu memilih jalurnya, apakah lebih fokus ke hardware-nya atau kita fokus ke software-nya atau fokus ke IoT-nya. Jadi seperti itu ya untuk Bapak Irfan. Ya, baik, saya coba jawab lagi ya. Dari Ibrahim, Bapak Ibrahim, adakah spesifik tertentu untuk servernya, apakah berupa server fisik atau virtual? Bisakah menggunakan cloud database agar tidak perlu hosting database menggunakan MySQL? Mengingat DB MySQL rentan terkena cyber attack. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kalau saya biasanya servernya ini kalau di BISAI ya kita ada 2, ada cloud, ada lokal ya. Tapi lokalnya kita kasih IP public. Jadi sebenarnya cloud juga gitu. Nah, bisa kedua-duanya, Pak. Jadi kalau saran saya sih lebih enak kita menggunakan cloud. Kenapa? Kita tidak perlu memikirkan infrastrukturnya. Jadi kita hanya perlu memikirkan bagaimana transmisinya ini berhasil. Ya, jadi infrastrukturnya sudah ditangani oleh pihak cloud-nya. Namun di sana ada harga yang perlu kita bayar seperti itu. Jadi saran saya menggunakan cloud. Tapi bisa jadi kalau tipe datanya konfidensial, ya kemungkinan kita perlu menggunakan server sendiri. Contoh di BISAI kita menggunakan server sendiri, ada 2 server sendiri, ya. Tapi kita bisa akses itu secara public, ya. Contohnya kita bisa menanamkan VPN, ya, atau kita tanamkan dengan IP public, yaitu strateginya saja. Dan bagaimana apakah perlu menggunakan MySQL? Nah, ini sebenarnya pilihan Bapak Ibu. Kalau tim saya itu biasanya kita kadang MySQL, kadang NoSQL. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan juga gitu. Sebenarnya MySQL juga tidak rentan terkena cyber attack. Kita bisa mengamankannya jika tahu celah pengamanannya ya, dimulai dari yang paling sederhana adalah mencegah adanya SQL injection. Kemudian cara lainnya adalah kita tidak boleh menggunakan akun root ya yang di setup di dalam MySQL. Kita hapus saja rootnya, ganti dengan nama lain. Kemudian kombinasi passwordnya kita perbanyak ya dengan tujuan untuk mencegah adanya brute force. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalkan dengan beberapa fungsi ya seperti store prosedur ya ataupun dengan function atau dengan view ya untuk mencegah adanya
langsung ke dalam table. Nah, yang paling penting adalah membedakan roles. Ini seringkali yang saya lihat ketika dulu saya mengajar ya di kampus, itu melihat mahasiswa kebanyakan privilege dari usernya ini tidak diatur. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya kita punya API. API-nya ini terhubung ke ke MySQL misalnya. Nah, di sini privilege-nya semua akses diberikan kepada user API tersebut. Itu yang salah. Yang benar adalah kita hanya memberikan user akses, select, update, dan insert saja. Sementara di lab itu mungkin perlu privilege khusus. Dan tidak ada privilege administration yang ada di user API. Nah, sementara yang fungsinya khusus, ya misalkan contohnya adalah kita administrator database. Nah, kita harus melalui server bayangan dulu. Sebagai contoh misalnya, ketika saya mengakses server utama BISAI, saya harus melalui server X, server Y, dari server Y baru saya bisa mengakses database-nya. Nah, itu. Jadi, keamanannya itu bisa terjaga ya, Bapak Ibu. Sudah cukup menjawab mungkin Pak Ibrahim? Ya, berikutnya saya coba bantu jawab lagi. Pak Solikin sudah bergabung kembali? Oke, mungkin kita sambil menunggu Pak Solikin, saya coba jawab. Dari Pak Arson Marianus, apakah Raspberry bisa menghandle multiple data dari end device, misalnya 50 device pada saat bersamaan? Nah, kalau bisa jelaskan metodenya. Ya, untuk menghandle 50 device, ini langsung atau melalui device-device kecil lagi ya. Jadi yang tadi saya sampaikan skemanya adalah Raspberry Pi kita posisikan sebagai controller. Kemudian kita hubungkan controller ini dengan masing-masing IoT device lainnya seperti ESP32 atau 8266. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, ESP328266 itu punya digital port 8 ya. Kalau kita punya sebanyak 10 ESP8266, maka kita punya kesempatan untuk mendapatkan nilai sebanyak 80 device, benar kan? Ya. Nah, kemudian 80 device ini kita kontrol dengan Raspberry Pi. Bisa seperti itu ya, Bapak. Jadi kalau misalnya port digital kita sudah habis, kita bisa extend dengan ESP8266 atau 32 node MCU seperti itu. Kemudian ya itu metodenya ya. Sudah cukup menjawab Pak Arsen? Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Rizky. Kalau saya ingin membuat sebuah IoT device yang membutuhkan 2 kamera pada Raspberry Pi, bagaimana caranya? Karena di Raspberry Pi hanya ada 1 slot kamera. Apakah menggunakan kamera USB ya? Yang tadi saya demokan itu menggunakan 1 slot kamera yang sudah bawaan dari Raspberry Pi. Kalau kita tidak punya kameranya, slot lagi, kita bisa menggunakan port USB. Atau kita bisa menghubungkan ke port digital. Saya agak lupa untuk dihubungkan kemananya, tapi itu kita bisa juga dapat nilainya dari sana. Jadi sebenarnya bisa 2-3 kamera kita hubungkan. Ya, saran saya lebih enak ke USB, karena dari USB ini nanti bisa kita pancarkan ya. Atau kita bisa membuat program image processing dari kamera ya, dari multiple kamera itu juga bisa. Oke, saya coba jawab lagi pertanyaan dari Pak Leksono. Antara Raspberry dengan ESP apa bisa terkoneksi dengan Wi-Fi atau media apa? Apa bisa banyak sensor terkoneksi via Wi-Fi ke Raspberry? Ya, sepertinya ini tadi sudah saya jawab ya. Jadi Raspberry dan ESP32 atau 8266 ini dua-duanya bisa kita hubungkan dengan Wi-Fi. Kalau ESP32 atau 8266 perlu program tambahan untuk menghubungkan ke ya, mohon maaf Pak Solikin ada gangguan teknis di laptopnya, jadi sambil kita menunggu saya coba jawab lagi. Ya, jadi perbedaannya tadi ESP32 atau 8266 harus kita hubungkan dengan Wi-Fi terlebih dahulu dengan program yang tadi saya share sedikit. Sementara Raspberry Pi karena Linux based artinya kita bisa hubungkan langsung ya ke Wi-Fi gitu. Jadi kemudahan sebenarnya dengan Raspberry Pi kita lebih mudah, dengan SP32 atau 8266 mungkin ada sedikit effort yang kita harus jalankan. Dan sensor yang terkoneksi via Wi-Fi ini
yang tadi sudah saya jelaskan bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya untuk mengolah data video yang dikirimkan dari SP32 CAM ke Raspberry Pi, metode komunikasinya, oke, tadi sudah saya jelaskan, dari USB bisa dan lain sebagainya. Baik, Pak Solikin sudah bergabung kembali? Iya, maaf tadi mati laptopnya. Ya, baik. Baik, Pak Solikin, ini ada pertanyaan dari, mungkin saya coba pilihkan ya, Pak Solikin. Ya. Kira-kira ini prospek ke depannya bagaimana, Pak, untuk membuat digital startup khususnya untuk IoT? Ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman di luar bisa tampil. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, kalau boleh tadi saya melanjutkan satu pertanyaan yang terputus ya, yang Oktav ya, sebelum menjawab yang ini ya. Jadi, boleh Pak, ya, silakan. jadi dari pemerintah sendiri, pemerintah sudah juga membuat roadmap ya bagi pengembangan industri IoT di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau tadi dari asosiasi, kami sangat mendukung dan IoT sudah masuk ke dalam kurikulum. Kemudian dari sisi pemerintah, sekali lagi bahwa pemerintah sudah membuat roadmap gitu ya, bagi pengembangan IoT di Indonesia. Satu hal lagi dikaitkan dengan pertanyaan tadi, bahwa diperkirakan akan ada 80 miliar benda-benda di muka bumi ini akan terkoneksi dengan internet, dan itu koneksinya itu menggunakan IoT di situ ya. Jadi mulai dari tadi membuka tutup tong sampah, membuka menutup pintu, menyalakan mematikan lampu di rumah. Kemudian tadi jika ada teman-teman yang ingin mencoba membuat misalkan IoT untuk potong rambut jarak jauh misalnya gitu ya. Kemudian tadi untuk deteksi denyut nadi yang biasanya dokter itu dilakukan langsung dengan pasien, ini bisa menggunakan jarak jauh dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi prospeknya ingin menjadi digital startup di bidang IoT tentu sangat terbuka luas peluangnya begitu ya, dan seiring dengan era pandemik ini sebuah keniscayaan begitu ya, karena ada kata kunci distancing gitu ya, jadi jarak, dan jarak itu bisa dibuatkan solusinya dengan IoT. Saya kira itu Kang Oktav. Baik, terima kasih Pak Solikin sudah menjawab ya. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Solikin, ini peluangnya sangat besar ya untuk membangun digital startup, terutama bidang IoT di Indonesia. Karena yang saya alami pun di BISAI, ini kita bisa hubungkan dengan di bidang lain Pak. Misalkan contoh di bidang artificial intelligence. Tanpa adanya IoT, kita agak sulit mengambil data di lapangan, gitu. Betul, betul. Ya, data di lapangan agak kita sulit mengambilnya. Kemudian juga kita untuk monitoring sesuatu, contohnya server-server yang ada di BISAI itu kita monitoring juga dengan alat IoT. Jadi saya dari rumah pun bisa melihat gitu suhunya bagaimana ya, kemudian apa namanya temperaturnya dan lain sebagainya. Jadi kita sangat apa namanya peluangnya ini terbuka lebar. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Solikin juga dari mulai ide yang kecil seperti tong sampah ya, misalnya kalau di Bandung itu kalau kita biasa belanja misalnya di Borma misalnya Pak, harga tong sampah itu misalnya 30.000, kita IoT-kan dengan ESP32 gitu atau 826, mungkin bisa Jadi kita mahal ya. jadi mahal gitu Pak. Iya. Ya. Jadi saya pernah hitung Pak waktu itu. Saya beli tong sampah harga 30 sampai 50.000. Kemudian SP32 atau 8266 yang bekas saya beli di harga 20 sampai 30.000. Dan komponen lainnya itu menghabiskan perkiraan itu 130 sampai 150.000 gitu.
Nah, walaupun dijualnya ke apa namanya partner kita sendiri, tapi lumayan bisa berapa kali lipat kita jual. Iya, Seperti ya. Ya, jadi menarik ya Pak Solikin pembahasan hari ini. Namun mungkin karena waktu kita terbatas, kita akhiri untuk pembahasan hari ini. Pak Solikin mungkin ada kalimat penutup, dipersilakan. baik, terima kasih. Jadi saya terus terang saja, itu sekitar 4 tahun yang lalu pernah menggagas sebagai brand image sebuah kampus begitu ya. Jadi kita tahu ada beberapa kampus yang membranding misalkan kampus yang media, kampus yang AI dan sebagainya. Nah, dan tahun lalu saya sudah mencoba untuk mengusung IoT sebagai branding sebuah kampus gitu ya. Dan saya pikir kampus-kampus di era sekarang itu memang juga harus bersiap diri untuk masuk ke area IoT. Saya kemudian juga mendapati beberapa sekolah menengah ya, itu ada yang sudah membuat atau membentuk komunitas IoT, dan ini akan terus berkembang, termasuk juga sekali lagi pemerintah sudah membuat roadmap IoT, ditambah lagi dengan era pandemi, dan suka tidak suka sebentar lagi kita akan masuk pada era baru di mana semua benda yang kita miliki, mulai dari benda-benda di dapur, kemudian benda-benda di ruang tamu, benda-benda di kantor, itu semua ke depan tidak hanya benda yang mati, tetapi benda yang memiliki kecerdasan. Itu kuncinya adalah IoT. Jadi sekali lagi, sesuai dengan tema pada kesempatan ini, Digital Startup Opportunities and Challenges in New Era, normal begitu. Teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dapat mengambil peluang ini sehingga ketika booming tuntutan terhadap IoT, maka sudah tinggal memetik hasilnya. Saya kira demikian, Kang Oktav. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solikin atas kalimat penutupnya, dan juga ini kita akhiri untuk sesi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Solikin telah share Terima kepada kasih. kita mengenai Digital Startup Opportunities, Challenges in New Normal. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sedikit saya ada informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat ya. Ini bisa menghubungi panitia, silakan dihubungi dengan CP yang sudah blast ke Bapak Ibu ya untuk pesannya. Kemudian sertifikatnya dapat diunduh melalui halaman Bisa Tampil paling lambat 1 minggu sejak hari ini. Ya, kemudian juga saya sedikit informasikan ada beberapa agenda dari Bisa AI dan Aptikom lainnya ya. Yang pertama kita ada hari Sabtu 27 Juni 2020 mengenai data pre-processing dan clustering algorithm for city health profile in Indonesia, di mana pembicaranya adalah Bapak Prihandoko PhD, dosen Universitas Gunadarma dan Wakil Direktur Eksekutif dari Aptikom. Dan ada beberapa acara Bisa AI dan Aptikom lainnya yang akan kita adakan, namun informasinya mungkin akan kita blast di kemudian hari. Oke, kemudian ada beberapa event lainnya ya, seperti fisioterapi ini di luar event Bisa AI dan Aptikom. Fisioterapi olahraga dan artificial intelligence ya dari fisioterapi Timnas Indonesia ya, Mas Lutfinanda Amari Septiandi. Di besok hari jam 7:30. Ini gabungan antara fisioterapi dan artificial intelligence. Wah, cukup menarik. Ya, berikutnya ada success story Kodepolitan dengan Bapak Muhammad Singgi besok jam 19. Kemudian kita juga mengundang CEO dari Konsuldoc Application, Bapak Roy, di hari Kamis jam 1 siang. Kemudian kita mengundang salah satu the most view link in Indonesia ya, ini menempati urutan
LinkedIn Indonesia, yaitu Mas Nabi Ibrahim, akan share mengenai data science essential with Nabi Ibrahim Bawazir. Dan di hari Sabtu 20 Juni ini ada Kang Ono ya dengan pembahasan bedah data science. Dan ada juga pembahasan dari pakar-pakar bioinformatics dan molecular structure serta nanoteknologi. Ada Profesor Syahbudin dari Universitas Pancasila, kemudian ada Dr. Arli Aditya Parikasit dari Institute International Life Science, dan ada peneliti lainnya seperti dari LIPI dan dosen-dosen untuk membahas mengenai bioinformatics ya. Kemudian ya ini terakhir informasi mengenai dari internal BISA AI, ada belajar algoritma Firefly dan implementasinya di bahasa pemrograman Python. Ya, jadi kita masih ada beberapa event lainnya, terutama event-event yang diadakan oleh Aptikom dan BISA AI. Eventnya akan sangat menarik ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengakses YouTube dan juga Instagram dari BISA AI ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai eventnya. Jangan lupa untuk share juga kepada kolega dan teman-teman Bapak Ibu agar channel ini tetap eksis ya. Oke, sedikit kita punya video conference community ya, namanya Bisa Tampil. Bapak Ibu bisa akses di bisa.ai/tampil. Ini gratis selama 50 jam untuk video conference ya, untuk meeting, bahkan untuk membuat webinar sendiri. Silakan diakses ya. Kalau perlu bantuan dari Bisa AI dipersilakan ya. Hubungi saja pihak BISA AI. Nah, saat ini kita sudah total ada 50.000 watching hour. Ini hasil counting dari teman-teman di back-end-nya BISA AI ya. Jadi totalnya ada 50.000 jam ya yang sudah ditonton sejak edisi Maret ya. Cukup populer, jadi silakan Bapak Ibu jika ada kegiatan bisa informasikan kepada teman-teman di BISA AI. Kemudian saat ini sudah ada 15.000 aktif member lebih ya, sekitar 20.000 ya, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Solikin telah share kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah share, sudah join ya di acara ini. Kita ketemu di acara Aptikom dan BISA AI di edisi berikutnya. Baik, akhir kata saya tutup. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.